para santri semuanya, dalam hal kita memaknai muludan, yakni memperingati tentang hal kelahiran beliau, berikut tentang hal apa-apa yang telah dilahirkan oleh beliau. Hal tersebut bisa kita maknai secara definisi muludan itu sendiri. Apa sih muludan? Dimaknai secara umum bahwa muludan adalah peringatan kelahiran Nabi Muhammad. Benar? Peringatan kelahiran Nabi Muhammad. Coba kata nabinya disimpan, diambil simpan. Peringatan kelahiran Muhammad. Kira-kira kalau Muhammad bukan nabi, apakah kita akan memperingatinya? Ngapain juga kan? Kan begitu. Tapi dikarenakan di situ ada label nabi, maka kita peringati. Kan begitu. Berarti ini tidak hanya mengacu kepada kelahiran Muhammad bin Abdullah saja, tapi juga sekaligus memperingati kenabian beliau. Dari kenabian beliau, apa nih yang sudah dihasilkan? Itulah dimaknai apa yang sudah dilahirkan oleh beliau. Di antaranya akhlakul karimah, di antaranya rahmatan lil alamin. Lah itu yang kita peringati. Ya. Jadi sesuatu yang agung kita agungkan sehingga tetap dalam keagungan. Rasulullah Muhammad dengan kenabiannya, dengan kemuhammadannya tetap dalam keagungan. Kan begitu? Dan semua orang-orang sebelum kita, kan begitu, turut mengagungkan perihal beliau dengan cara meneruskan sholawat dan salam tersebut diperbuat. Bahwa Rasulullah Muhammad dalam hal ini menjalankan yang diawali dengan menerima sholawat dan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperjalankan. Berikut juga dengan keluarga beliau memperjalankan sholawat dan salam. Para sahabat, para imam, para syekh, para wali, benar, para orang tua kita menjalankan sholawat dan salam. Dan saat ini, zaman ini, sholawat dan salamnya sudah sampai ke kita. Apakah akan disimpan sebagai jimat, ataukah akan diperbuat, atau akan dikembalikan lagi ke Rasul? Diperbuat, karena Rasul memperbuat, keluarga beliau memperbuat, para sahabat memperbuat, para imam, para wali, para syekh memperbuat, memperlakukan, memperjalankan itu sholawat dan salam. Dimaknai keagungan dan juga bahan keselamatan diperjalankan. Sehingga ketika kita menerima perintah, ya, as-sholatu wassalam, agar kita bersolawat dan juga bersalam, pemaknaannya berarti mengagungkan dan juga berbuat saling selamat menyelamatkan, maka hal tersebut haruslah adanya perbuatan. Kenapa diperbuat? Agar sholawat dan salam tersebut tidak putus sampai guru kita saja. Benar? Agar sholawat dan salam tersebut terus sampai pada diri kita dan kita generasikan kepada anak cucu kita. Ya. Dalam hal pemaknaan, para putra semuanya, tadi dimaknai di mukadimah, yaitu tentang hal laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini ayat yang umum disampaikan ketika muludan. Ya. Jadi pemaknaannya bahwa dengan bermuludan berarti kita merayakan peringatan kelahiran beliau dengan cara, ya, kita berteladan kepada keteladanan beliau. Bahwa beliau dalam hal ini adalah Rasulullah Muhammad uswatun hasanah, ya, dimaknai sudah ada, yaitu keteladanan yang baik pada beliau. Berarti kita tinggal berteladan juga secara baik
kepada beliau. Kan begitu? Ya, dimaknai lakod kana lakod. Berarti ini sungguh-sungguh, bahkan sungguh benar, benar-benar sungguh-sungguh, ya. Karena ada lakum untukmu fi ing dalam Rasulillah, yaitu Rasulnya Allah, uswatun hasanah, teladan yang baik. Yakin kita bisa berteladan ke beliau? Yakin kita mau berteladan kepada beliau? Bisa nggak nih? Bisa. Bisa apa pakai insya Allah? Bisa. Dalam hal berteladan, hati-hati loh. Ya, dalam hal berteladan itu harus banyak yang dikorbankan loh. Ya, ketika kemauan diri nih A, kan begitu. Tapi kita dituntut untuk berteladan. Mau nggak mau kemauan diri A ini dibuang, harus ikut kemauan sesuai dengan keteladanan. Bisa membuang prinsip diri, membuang kemauan diri. Coba tanya ke Rasulullah Muhammad. Rasulullah Muhammad tuh waktu diangkat jadi Rasul tuh mau nggak sih? Apa punya cita-cita pengen jadi Rasul gitu tuh? Kan bukan kemauan sendiri kan? Ya, tapi merupakan terpilih. Ya, ketentuan yang sudah berbicara, yaitu ketentuan Allah, dan Allah membimbing, membina, mengajarkan, memberikan petunjuk, ya, sehingga Rasulullah Muhammad benar-benar sebagai Rasul, ya. Jadi prosesinya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pelajaran tentang hal kenabian kerasulan, petunjuknya juga, penjelasannya juga, sekaligus juga ampunan rahmatnya juga, mukjizat-mukjizatnya semuanya disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad. Apakah Allah menyampaikan langsung kepada Rasulullah Muhammad? Tidak ya. Yang pasti melalui malaikat, sebutlah. Oke, malaikat Jibril atau wahyuan. Ya. Jadi adanya peran serta malaikat. Yakin? Sehingga dalam hal pemaknaan, apabila kita kolaborasikan ya dengan Quran surat Al-Ahzab, tadi Al-Ahzab 21, yang sekarang Al-Ahzab 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bahwa sungguhnya Allah dan juga para malaikat bersolawat kepada para nabi. Bagaimana Allah dan para malaikat caranya untuk bersolawat kepada para nabi? Yaitu tadi, Allah mengangkat nabi, kemudian Allah memberikan pendidikan nabi, ya, memberikan petunjuk tentang hal kenabian. Jika ada permasalahan, diberikan solusi dalam tata cara kenabian juga, ya, sampai akhirnya ada permasalahan yang besar, turunlah mukjizat secara kenabian. Nah, itu yang dimaknai dengan sholawat atau solu, ya. Kan susah neranginya tuh, maka diringkas aja keagungan. Ketika kita diperintahkan untuk bersolawat, maka kita diperintahkan untuk mengagungkan. Sekalipun kita diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi, berarti kita agar mengagungkan Nabi. Isinya apa? Kan begitu. Dimaknai secara kalimatnya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Oke, nggak masalah. Ada juga yang nggak pakai Allahumma, langsung as-sholatu wassalam. Ada juga yang langsung sallallahu ala Muhammad, ada. Ya, macam-macam sholawat. Ya percuma Anda bersolawat mengagungkan sesuatu yang agung, tapi Anda lupa diri tidak diagungkan. Ya, pantas nggak kira-kira tukang nyolong, tukang tipu bersolawat ke Nabi? Apa kata tetangga? Kata kita pantas-pantas aja kan? Wah, tukang nyolong, ya nggak apa-apa lah, nyolong juga, bohong juga. Yang penting ada selawat-selawatnya. Iya, secara diri. Coba kalau tetangga orang lain yang lihat atau yang ngedengar, siapa itu? Si Anu. Oh, yang tukang copet dia.
gaya bersolawat, ya kelakuan mah nyopet jamret, kan nggak keren gitu ya. Dia lupa mengagungkan diri, dia lupa gitu loh. Sedangkan yang dibaca lafadznya secara umum, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Itu kan berarti bersolawatnya tidak langsung kepada Rasulullah Muhammad. Ya karena ada Allahumma nun gusti kaula. Berarti kan sama aja dengan berdoa, memohon, meminta untuk seseorang, kan begitu. Ya, tetap kepada Allah juga. Jadi bagaimana nih? Kita dalam hal mendoakan sosok yang agung dan kita memohon berharap kepada Allah yang memang yang sang pemilik keagungan. Lah sementara kita enggak agung-agung aja. Disebut Islam taat kagak, disebut beriman maksiat mulu. Jadi gimana kira-kira? Ya, disuruhnya dalam hal andap asor, ya sopan santun, tidak boleh ujub riya takabur sub'ah. Tapi yang terjadi kesombongan. Ya, ini kita tidak lagi menjelekkan, ya tidak sedang menjelekkan, tapi kita mengkoreksi diri. Pada umumnya orang bersolawat itu kepedean, ya seolah-olah dengan bersolawat ada jaminan surga, ya dan sudah mendoakan Rasulullah Muhammad, ya maka itu sudah dipastikan akan mendapat syafaatnya Nabi Muhammad. Lu kan kepedeannya di situ kan. Sekarang cek Al-Qur'annya, siapa yang mengizinkan syafaat itu turun dan siapa yang mengizinkan, yaitu tentang hal syafaat itu bisa untuk disampaikan. Semuanya ada tetap izin Allah. Ya. Siapapun yang bakal menerima syafaat itu sesuai izin Allah, bukan izin Rasulullah Muhammad. Sekalipun Rasulullah Muhammad bisa memberikan syafaat, tetap dalam izin Allah. Engkau pun dalam hal menerima syafaat tetap dalam izin Allah. Dalam izin Allah. Nah, ketika berdoa sudah dibarengi dengan rasa sombong, ya sudah dibarengi dengan rasa kepedean yang berlebihan, bakal masuk surga, bakal sholawat, bakal dapat syafaat, status berdoa sudah gugur di situ. Ya, karena tata cara ada berdoa tidak seperti itu. Ya, enggak kepedean. Ada yang kepedean, wah doa gue pasti terkabul nih, udah bersolawat gue, pasti terkabul. Apa iya? Ya, semuanya tetap bahwa keagungan adalah kepunyaan Allah. Maka kita haruslah dalam koridor keagungan di mana kita bisa untuk melaksanakan semuanya, sekalipun dalam hal berteladan atau beruswatun hasanah. Sudah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah, suri teladan yang baik, dan kita mengetahui bahwa Rasulullah Muhammad sekalipun berteladan kepada rasul-rasul yang lainnya. Semua para rasul tidak menggunakan cara sendiri, tidak menggunakan prinsip sendiri, tidak menggunakan kepintaran sendiri, tapi sesuai dengan petunjuk apa yang ditunjukkan oleh Allah. Lah kita diperintahkan untuk berteladan. Sementara Allah sudah banyak memberikan petunjuk ke kita, tapi kita condong kepada prinsip diri. Jadi bagaimana berteladannya? Ya. Yang dimaknai dalam hal uswatun hasanah untuk apa? Bagi siapa? Apa bagi kita? Apa untuk kita? Ya, yaitu tiada lain liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Yaitu bagi orang yarjullaha wal yaumal akhir,
yang memang mengharapkan secara harapan yang penuh dambaan, yaitu tentang keallahan dan juga sampai kepada hari akhir. Ada yang memaknai mengharapkan rahmatnya Allah dan juga mengharapkan keselamatan hari akhir. Lah kita terkategori hal ini enggak gitu loh. Yarjullaha wal yaumal akhir tidak. Yarju, yang namanya yarju itu berarti roja'a, yarju, roja, yarju, rojaun. Hurufnya yaitu ro, jim, wawu. Ya beda dengan ro, jim, ain. Nantinya roja'a, roji'un, kembali. Tapi di sini merupakan suatu harapan, suatu yang memang didambakan, ya, dan juga merupakan suatu yang memang memerlukan kesungguh-sungguhan dalam hal mencapainya. Sebutlah dalam hal menggapai cita-cita dibutuhkan kesungguhan, keseriusan. Ini dimaknai dengan harapan yang sesungguhnya, harapan yang tidak akan pernah luput, harapan yang tidak akan pernah pudar, harapan yang tidak akan pernah hilang. Ya. Namanya yarju. Yarjullah berarti kita berharap segala sesuatunya kepada Zat Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu rahmat, ampunan, kebarokahan dan semuanya berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala secara lillah. Wal yaumal akhir tentunya keselamatan hari akhir. Dan dimaknai di sini wa dzakarallaha katsira, yaitu yang banyak menyebut nama Allah. Ya. Ketika melihat ketakjuban kita mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, ya. Ketika kita menemui musibah, ya innalillahi atau astagfirullahaladzim, kan begitu. Ya. Selalu ingat kepada Allah, kepada kebesaran Allah. Nah, dalam hal pemaknaan, kenapa harus berteladan ya kepada Rasulullah, sedangkan Rasulullah sendiri adalah berteladan atas petunjuknya Allah. Ya. Tadi dikatakan tentang hal yarju, yaitu suatu harapan yang tidak akan menemui kebuntuan. Sebutlah tidak akan putus asa. Ya, tidak akan gagal. Sedangkan kita dalam hal berharap gagal maning. Ya. Bisa dimaknai secara kata uswatun atau al-uswah. Ya, yaitu bentukan kata dari akar kata alif, sin, wawu. Asawa. Di Al-Qur'an terdapat dua arti asawa itu. Yang pertama diartikan yaitu uswah itu sendiri, yaitu teladan, dan juga asawa untuk asa. Ya, dimaknai keputusasaan. Asa, keputusasaan dalam hal bentuk perbuatan, berarti bentuknya tak, dimaknai dengan taksa. Kita maknai Quran surat Al-Maidah 68. Wala yazidanna katsiran minhum ma'unzila ilaika mir rabbika tughyana wa kufran. Fala ta'sa alal qaumil kafirin. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Rabbmu itu sudah dipastikan akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih kafir. Siapa ini berarti? Ahli kitab yang lebih dulu mengetahui tentang hal kitab Allah, keallahan, tentang hal agama. Dia tidak mau untuk pindah keyakinan, kan begitu. Sekalipun tahu kebenaran, disampaikan ayat-ayat Al-Quran, justru mereka tambah apa namanya? Tambah durhaka dan tambah kafir, tambah ingkar. Kemudian dikatakan fala ta'sa, maka janganlah engkau berputus asa alal kaumil kafirin
terhadap orang-orang kafir. Sekalipun orang kafir tersebut adalah saudaranya ataupun tetangganya, mereka justru tambah ingkar, tambah kafir, ya, tambah durhaka, tambah kekafirannya. Diperintahkan, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kamu jangan putus asa, jangan sedih hati, jangan berduka cita. Kenapa? Karena bukan tugas Rasul untuk memberikan hidayah. Tugas Rasul adalah menyampaikan. Ya, urusan berhasil tidak, mereka taslim atau tidak bukan urusan Rasul. Ya, Rasul mah tugasnya menyampaikan.